Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajarannya, berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Gilang. Sebelum kita mulai pelajaran, mereka berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, semoga pembelajaran kita. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Aditya. Rahel. Tadi. Adit. Robi. Siapa? Robi. Ilyas. 4. Ilyas. Rahel, Adit, Robi apa keterangannya? Laki. Izin Robi. Izin bocah. Ilyas apa? Untuk pertemuan selanjutnya ataupun pembelajaran selanjutnya, usahakan semangat, usahakan aktif, ya. Oke, kemudian kita masuk pertama tentang pembelajaran kita kemarin. Ini yang terakhir tentang perpindahan kalor secara radiasi. Kemudian masih ingatkah kalian tentang materi yang kemarin apa? Konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi. Kalau konveksi contohnya apa kemarin? Angin laut, angin darat, AC, balon udara, Lawar. Oke, masih ingat ya? Oke, kalau kita bahas tentang radiasi, kita akan bahas lebih lanjut tentang radiasi. Pertama nih, mengapa kulit kita terasa panas jika terkena sengatan matahari? Padahal matahari letaknya sangat jauh dengan kita. Karena ada radiasi. Karena adanya perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Terkena langsung kulit, kenapa? Kenapa ya? Kenapa langsung panas? Misalkan dilapisi baju, karena ada yang langsung panasnya. Kulitnya berarti kulit itu harus ada pelindungnya. Yang kedua, oke, apa perbedaan yang dirasakan jika pada siang hari Anda memakai baju hitam dan memakai baju putih? Kenapa seperti itu? Ya. Menyerap matahari. Baju putih memantulkan, bukan memantulkan, tapi sedikit menyerap. Ya. Baju hitam itu ternyata lebih besar serapan mataharinya, sinar mataharinya daripada yang putih itu, yang terang itu. Itu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi perpindahan kalor secara radiasi, menjelaskan kalor secara perpindahan kalor secara radiasi, menentukan perpindahan kalor secara radiasi, menganalisis besaran-besaran perpindahan kalor secara radiasi. Oke, kegiatan kita kali ini adalah berupa orientasi, berkelompok, diskusi kelompok, kemudian presentasi menyimpulkan apa yang kita pelajari. Nah, ini kan sudah berkelompok. Kemudian ini kerjakan LKPD-nya. Ya, lihat baik-baik pertanyaannya, jawab baik-baik dengan bahasa yang benar dan baik. Awalnya nambah, Enggak bisa. awan. Oh, itu awan. Jadi Matahari. berarti kita Cahaya ya, kayak matahari. ya besar gedenya matahari. Seperti sesuai arahan dia benar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki mewakili kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang percobaan di atas?
Jawabannya pada air perpindahan kalor secara radiasi yaitu panas matahari membuat adanya penyerapan pada panel surya yang membuat panel surya mengubah panas matahari tersebut menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik berubah menjadi energi panas dan membuat air juga panas. Tetapi panas air tersebut hanya sampai suhu tertentu dan tidak bisa naik lagi. Pertanyaan yang kedua, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas. Faktor-faktornya itu ada 4. Yang satu, luas permukaan, itu semakin luas semakin cepat perpindahan kalornya. Yang kedua, perbedaan suhu, semakin besar suhu semakin cepat perpindahannya. Yang ketiga, jarak, semakin dekat maka semakin cepat. Yang keempat, tebal, makin tebal maka makin lambat perpindahan kalornya. Pertanyaan nomor 3, tuliskan proses bagaimana matahari dapat menghantarkan panas. Prosesnya yaitu dari matahari lalu diserap oleh panel surya dan kemudian diubah menjadi energi listrik. Lalu dari energi listrik menjadi energi panas. Karena adanya benda konduktor yang dapat menghantarkan panas, lalu sampai dapat menghantarkan panas. Pertanyaan yang keempat yaitu dalam percobaan di atas apa saja yang pemanfaatan yang dapat kita gunakan. Yang dapat kita gunakan itu ada 4, yaitu dapat merebus air, menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, dan yang terakhir dapat diubah menjadi energi listrik. Oke, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Nah, maksudnya perbedaan suhu itu gimana? Jadi pas perpindahannya, kalau misalnya mataharinya dia ketutup awan, otomatis kan panasnya itu dia nggak memancar sampai kayak panas banget gitu kan, karena tutup awan. Nah itu semakin lama, jadi perpindahan kalornya yang diserap oleh panel surya itu kan nggak ada. Nah jadi itu mengantarkan panasnya itu lama gitu. Nah itu mengantarkan panasnya atau mengantarkan listriknya kan itu diubah menjadi listrik kan. Itu juga kayak bentaran doang gitu. Biasanya kita menemukan penggunaan rumah tangga itu menggunakan sel surya. Kadang mungkin penggunaannya nggak seoptimal ya. Mungkin pas musim-musim tertentu atau lagi musim hujan itu benar-benar mereka nggak dapatkan listrik yang maksimal itu karena pengaruh dari cuaca ataupun pada saat musim itu. Kalau misalkan musim panas, mereka dapat menyalakan semua alat-alat elektronik yang terdapat pada rumah tersebut. Bisa jadi pada misalkan pada musim hujan nggak bisa sama sekali, mereka menggunakan PLN. Bisa juga seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Luas permukaan. Jadi kan ada di atas permukaan. Semakin besar, semakin luas itu kan berarti semakin cepat perpindahan kalornya. Nih, misalnya contoh di wadah nih, kayak air nih, airnya di wadahnya tingginya segini, sama luas permukaannya yang lebih panjang. Terus otomatis kan airnya yang keisi, misalnya gini nih, mana ya? Nih, misal botol, airnya diisi segini. Tapi bila pas dipindahin ke wadah kayak mangkok atau apa, airnya kan pasti kayak lebih sedikit gitu kan? Iya. Nah otomatis penyerapannya lebih cepat gitu. Pengaruh nggak sih besar kecilnya suatu alat untuk kayak semacam ini sel surya itu alat untuk apa itu ya menampung suatu cahaya tersebut, pengaruh nggak sih? Besarnya. Ya besar. Dari panel surya itu kan dihasilkan jadi listrik. Nah kalau misalnya panasnya nggak ada, otomatis listriknya itu nggak bekerja, jadinya panasnya itu lama. Nah, saya dari kelompok 4 ingin tanya maksud dari emisivitas itu apa? Apa namanya rasio untuk energi yang diradiasikan sama matahari gitu. Itu jumlahnya yang diradiasi, jumlah yang diradiasiin sama matahari. Nah gitu. Dari suatu sinar yang ditentukan. Rahasia itu bukan nilai itu apa?
dari cahaya matahari berubah menjadi energi elektrik. Oh, iya. Dari cahaya matahari, energi cahaya matahari ke baterai jadi elektrik kan. Jadi elektrik menjadi panas. Itu biasanya ada kayak panas kayak gitu. Enggak. Habis udah dijemur dulu bisa tuh nyala lagi. Ya, ada zat baterai itu bahannya dari Lithium. warna lithium warna hitam kan? Ya. Ketika suatu matahari Oh. ketika matahari itu mengenai suatu baterai itu jadi nambah gitu, nambah lagi energinya. Berarti kalau baterai dijemur itu bisa nambah lagi gitu. Iya. Bisa. Ya. Kayak ngecas. Iya kayak cas. Seperti misalkan kegunaannya untuk mobil listrik, Ya. listrik dari apa itu gitu. Listrik. Pakai listrik. Nah, dari biasa dapat. Itu dari mana dapat? Panel. Panel. Dari token. Mengapa perbedaan color secara radiasi dapat melaju ke ruang hampa? Mengapa perbedaan color secara radiasi dapat melaju ke ruang hampa? Konduksi itu kan butuh partikel buat ditemukan. Tapi kalau misalkan radiasi itu nggak butuh partikel, jadi dia bisa langsung pindah panasnya. Jadi radiasi itu nggak perlu zat perantara buat pindah panasnya gitu loh Bu. Tuh. Dinyalakan korek api itu jauh itu nggak terasa, kalau dekat terasa gitu maksudnya. Korek api itu kan juga tentang jarak kan, karena korek apinya maka juga bendanya juga bakal semakin panas. Tapi kalau misalkan bendanya dijauhin, jadi panasnya itu nggak dapat secara rata gitu loh Bu. Kalau matahari kenapa langsung kena? Karena matahari itu kan lingkungan. Terus habis itu kayak nggak ada yang gede, terus habis itu nggak ada yang menghambat. Jadi panas matahari itu bisa langsung mantul ke panel suryanya karena nggak ada hambatan gitu loh Bu. Ya, saya Rifki, sekian dan terima kasih. Nah, waktunya udah udah mau selesai. Yang menyimpulkan materinya kelompok 2, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini tuh kita jadi tahu pengertian dari radiasi. Radiasi adalah perpindahan kolor dalam bentuk gelombang elektromagnetik sehingga radiasi dapat menuju ruang hampa. Habis itu kita juga jadi tahu bagaimana perpindahan kolor secara radiasi dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya itu untuk pendingin rumah, efek rumah kaca, panel surya. Terus itu kalau untuk pembangkit listrik juga bisa kayak PLTA, pembangkit tenaga air yang dari air. Terus itu diubah melalui kincir dan menjadi listrik. Terus itu PLTB dari angin dan PLTU berupa dari uap. Terima kasih Najwa. Oke, bahwa Ibu simpulkan bahwa pembelajaran kita tentang perpindahan kalor secara radiasi itu secara radiasi berarti paparan langsung, perpindahan kalor yang tanpa perantara secara langsung. Ada dua, ada yang benda yang gelap dan ada yang bening atau putih. Ada perbedaan ketika suatu perpindahan panas secara radiasi itu dilakukan pada benda hitam akan cepat menyerap. Kemudian kalau pada benda putih atau hal-hal yang berkaitan dengan warna putih itu akan lama atau seperti biasa aja itu. Oke, kemudian untuk terakhirnya Ibu minta saran dari Jangan nangis lah. Untuk pembelajaran selanjutnya, maksudnya kayak lebih dikurangin gitu, kayak maksudnya kan ada satu kelompok yang kadang nggak kerja, terus kayak cuma sibuk sama dirinya sendiri. Nah itu harus semuanya yang kayak kerja. Jadi yang enggak yang kayak cuma satu orang doang yang kerja. Tadi ada tuh kelompok yang kayak gitu, makanya harus dikurang-kurangin. harus semuanya harus aktif itu maksudnya. Oke, terima kasih Gilang atas sarannya. Oke, untuk ini kan terakhir ya, kalian siap-siap untuk pasnya. Nanti Ibu akan bahas kisi-kisi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup, kita doa dipimpin oleh Heidi doa ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut domain masing-masing. Udah dimulai.